Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini pembahasan kita, saya mau membuka atau mengulas sebuah rencana dari tatanan dunia baru. Dan ini bukanlah ramalan untuk 2021 ya. Jika ada yang menonton video saya sebelumnya, yang kemarin baru saya upload, di sana saya ada menjelaskan, saya memberikan suatu sedikit bocoran mengenai akan munculnya wabah season kedua ya. Dan ada salah satu video saya juga yang sebelumnya juga saya bicara mengenai hal itu cuma sedikit saja ya. Karena memang sebelum saya bicara mengenai hal itu sudah ada isyarah yang saya dapatkan mengenai hal itu. Jadi ceritanya saya didatangi oleh ibu gitu ya. Lalu dibilang, "Le, bakal ono wabah meneh sing luwih parah." Katanya gitu. Dan beberapa isyarah yang lain juga datang. Dan ternyata itu di antara saudara-saudara yang mengerti pun juga berkata hal yang sama. Jadi pada saat saya mengatakan dalam video saya yang kemarin mengenai akan muncul kemungkinan besar akan ada wabah season kedua itu, setelah itu saya mendapatkan satu buah bisa dibilang data ya, data di mana ternyata data tersebut adalah isinya mengenai tentang rencana tatanan dunia baru. Ini yang berkaitan sama wabah. Jadi kalau arsitek itu mendesain sebuah gedung, kalau ini mendesain sebuah rencana besar yang akan mengakibatkan runtuhnya sebuah negara dan akhirnya dapat dikuasai ya, dengan alat itu tadi, bioteknologi. Nah, data ini saya dapatkan, saya nggak bilang sumbernya dari mana, yang pasti saya dapatkan dalam bentuk bahasa Inggris, namun sekarang sudah saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, nanti akan saya bacakan satu persatu dan akan saya jabarkan ya. Dan ini sangat berkaitan sama tragedi-tragedi yang terjadi belakangan ini. Karena memang ini semua sudah didesain. Nah, masuk ke dalam 2021 itu nanti, kalau kita lihat teman-teman yang dapat meramalkan itu kan, ini akan berkaitan sekali. Yang dapat meramalkan pun ini kemarin bilang akan ada ini segala macam, termasuk salah satunya yang akan saya sebutkan. Masuk dalam 2021 ini nanti akan mulai kembali diadakan lockdown besar-besaran. Dan mulai akan diberhentikan bisnis dan pekerjaan-pekerjaan itu akan mulai dihentikan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kalian pikir, ini kalau seandainya yang belakangan terjadi itu pecah dan kerumunan semakin banyak ya, kerumunan semakin banyak di mana-mana merebak, akhirnya ditangkap-tangkepin lalu didata sebagai yang terinfeksi gitulah. Akhirnya semakin banyak yang terinfeksi, akhirnya bisa kemungkinan akan diadakan lockdown lagi dan semua bisnis akan dihentikan. Nah, ini desain, ini rencana mereka ya. Nah, nanti kemudian akan diadakannya pembaharuan dalam dunia kesehatan. Ya, entah seperti apa sistemnya. Nanti kalau saya sudah selesai membacanya, mungkin kalian akan masuk nalar sendiri. Ya. Nah, rencana ini memang saya dapat dalam bentuk bahasa Inggris tadinya, terus sekarang sudah saya terjemahkan, tapi saya nggak akan bilang, saya tetap akan merahasiakan sumbernya dari mana. Dan masuk ke bulan-bulan start dari bulan ketiga, ini sama seperti tahun lalu ya. Kalau bahwa wabah itu mulai di bulan Maret, mungkin ini akan di bulan Maret lagi nanti akan muncul wabah yang baru dengan nama yang sama tapi dengan angka yang berbeda. Akan tetapi ini lebih berbahaya. Di bulan berikutnya rumah sakit tidak akan mampu menampung lagi. Lalu vaksin wabah yang sebelumnya baru siap lah. Meskipun, nah ini kan yang kita ketahui sendiri, vaksin saat ini sedang diproduksi, sedang dibuat. Sebenarnya menurut saya ini sebenarnya sudah ada, cuma dischedulekan bahwa declare bahwa vaksin tersebut sudah ada itu nanti di tahun depan.
Lalu setelah itu mulai pemerintah mengatur atau menetapkan gaji pekerja dan upah minimum yang baru. Nah, ini kan biasanya terjadi setiap tahun ya. Cuman ini kan memang semua diberikan alasan dulu. Lalu tadi kan di awal saya bilang ada munculnya wabah baru yang namanya sama tapi dengan angka yang berbeda, itu di start dari awal tahun ya. Nah, rumah sakit tidak dapat menampung dan sekarang masuk ke dalam fase di mana toko-toko mulai kehabisan persediaan. Ya, artinya mungkin pada saat itu karena sudah mulai di lockdown total, toko-toko sudah mulai kehabisan persediaan dan akhirnya terjadilah demo. Lalu didirikannya pos-pos pemeriksaan tentara di setiap daerah. Nah, ini saya juga membaca ya, karena memang sudah saya tulis tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di pertengahan tahun itu nanti mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan sipil, kerusuhan nasional bahkan ya. Ini rencananya mereka memang ingin membuat seperti ini. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mampu menahan diri, rencana mereka ini akan mereka tetap jalankan. Ya, meskipun ini tidak terjadi secara total, meskipun saya tahu mereka sudah mempersiapkan plan A, plan B, plan C, D, dan sampai dengan mungkin plan Z kali ya. Makanya saya hanya menyampaikan saja ini dalam artian supaya kita lebih berhati-hati, bukan menakut-nakuti. Tapi ini adalah rencana tatanan dunia baru yang mereka desain, yang berkaitan sama tragedi-tragedi yang baru-baru yang terjadi, ya, agar yang bahkan yang ditangkap ini pun mereka tidak tahu lagi dipergunakan untuk memprovokasi. Akhirnya mencuat, rencana mereka berhasil. Ini saya bilang kemarin adalah propaganda. Nah, satu hal lagi, ini yang kemarin setelah saya tulis ini, saya melihat salah satu konten dari teman, ya, konten dari teman di YouTube gitu kan. Dia mengatakan, dia meramalkan bahwa akan ada pejabat yang mengundurkan diri. Ini sama. Di sini ternyata ada tertulis pemerintah lokal mulai menarik diri. Karena mungkin merasa sudah tidak sanggup lagi mengatasi hal ini, akhirnya mereka menarik diri. Ya, entah siapa yang mundur. Yang pasti yang mundur itu yang pasti yang akan digantikan sama orang yang mau mengikuti rencana mereka. Lalu di pertengahan tahun itu juga nanti vaksin wabah yang baru ini mulai didesain, dibuat. Ya, padahal wabah sebelumnya pun vaksinnya sekarang pun baru dibuat pertengahan tahun kemarin. Sampai sekarang masih diisukan bahwa masih dibuat apa segala macam, belum pas. Nanti ada berbayar segala macam. Ya, ini sama. Di pertengahan tahun 2021 vaksinnya mulai didesain atau mulai dibuat. Rencana untuk menyusun pemerintahan baru itu lebih awal. Artinya bisa ada kemungkinan akan terjadi restruktur pemerintahan. Nah, ini kan global. Ini global, entah hanya untuk Indonesia saja atau untuk beberapa negara. Ini tujuan mereka memang semua negara, agar semua pemerintahannya itu manut sama mereka. Ini nanti start dari bulan Agustus itu baru dilakukannya vaksin penuh pertama kali untuk wabah yang sebelumnya. Bukan wabah yang baru ya. Jadi wabah sebelumnya itu nanti di kisaran bulan Agustus lah baru diadakan vaksin penuh. Nah, ini di dalam yang saya akan bacakan berikutnya ini sedikit agak ada unsur, kalian kaji sendiri ya. Ada unsur paksaan menurut saya. Semua hutang akan dibatalkan jika Anda divaksinasi. Ya, jika Anda divaksinasi untuk melawan wabah yang lama dengan wabah yang baru. Jadi terkesan bahwa, ayo, kamu mau nggak divaksin? Nanti kalau kamu mau divaksin, semua hutangmu dibatalkan. Lalu akan ada lagi yang namanya undang-undang baru yang membatalkan semua kepemilikan properti dan menyerahkannya kepada pemerintah. Ini sama seperti di Amerika ya, atau di Eropa, bahwa mereka itu semuanya punya rumah itu sewa sebenarnya.
Nah, mungkin di sini akan diberlakukan seperti itu kalau misalkan kita ikut permainan mereka. Ya terserah kita mau manut atau mau berdiri sendiri gitu loh ya. Seperti halnya kalau menurut saya di Brunei ya, Brunei itu semua masyarakatnya adem ayem tentrem karena tidak dipungut biaya pajak, banyak sekali hal-hal yang digratiskan. Karena memang sultannya itu benar-benar mengcover semua rakyatnya. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu ya pasti akan manut dengan aturan mereka. Ya, aturan mereka kan dibuat seperti ini. Ini desain dari mereka yang diperuntukkan untuk semua negara agar semua negara tunduk sama mereka. Nah, ini yang mungkin beritanya sudah sangat santer, nanti arahnya akan kemana itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, bahwa nanti akan ada chip segala macam lah ya, kayak gitu ya. Itu dibilang akan terjadi, dibilang isu, dibilang hoax lah. Tapi kalau kita lihat keadaan-keadaan sekarang, kita sudah menggunakan kartu-kartu digital itu ada besar kemungkinan akan mengarah ke sana ya. Nah, ini di sini ada salah satu lagi yang di akhir tahun lah ya. Itu pengenalan paspor wabah tersebut dalam format digital dan kartu. Ya. Jadi artinya kita itu sudah terbebas dari penyakit tersebut kalau kita sudah punya kartu. Jadi tandanya itu kalau kita sudah divaksin itu kita punya kartu nanti. Nah, kartu ini seolah-olah paspor. Ya. Artinya kita mau tidak mau digiring untuk menggunakan program mereka. Karena akan dikaitkan dengan semua lini. Pekerja, gajian. Dan ini ada lagi hanya mereka yang divaksinasi yang dapat bekerja dan bepergian. Jadi kalian mau kerja harus punya kartu itu. Kalian mau pergi kemana-mana juga harus punya kartu itu. Wow. Ya, ini mudah-mudahan kita mampu mencerna dengan baik. Dan ya mudah-mudahan saya juga tetap aman mengupload video ini ya. Saya minta doanya saja. Di penghujung tahun, vaksin kedua wabah itu, wabah yang sebelumnya dan wabah yang baru, itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Jadi wajib semua orang harus divaksin. Entah apa yang disuntikan di dalamnya itu kita juga nggak ngerti. Memang ini semua orang dipaksa untuk divaksin, pasti ada tujuannya. Nah, di endingnya itu nanti paspor wabah itu nanti mengubah namanya menjadi paspor kesehatan. Jadi orang sudah dikatakan sehat kalau sudah membawa paspor atau kartu itu tadi, dan diterima sebagai cara hidup normal yang baru. Jadi orang didesain untuk seperti itu, semua didesain seperti itu untuk tunduk sama mereka, untuk tunduk sama aturan-aturan mereka ya. Nah, video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti. Saya kebetulan mendapatkan sebuah datanya, ya saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini supaya kita lebih berhati-hati. Saya bukan menakut-nakuti. Kita lebih mawas diri karena setiap kejadian yang dirancang oleh mereka itu memang ada tujuannya untuk menguasai ya. Nah, tapi saya yakin di negara kita ini yang leluhur kita pasti tidak akan tinggal diam. Makanya kemarin terjadilah rapat besar-besaran, mereka pada turun gunung ya, itu untuk membicarakan pembaharuan memang. Nah, pembaharuan itu yang dibicarakan ada berkaitan dengan hal ini semua. Mereka mengantisipasi, andaikan ini rencana ini terjadi, rencana ini dijalankan sama mereka, antisipasi dari kita sendiri apa ya. Nah, beliau-beliau leluhur itu nanti yang akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak cucunya untuk mempersiapkan diri seandainya ini nanti dijalankan ya. Belum lagi nanti akan ada bencana-bencana lainnya ya. Saya yakin bencana-bencana lain pun itu sebenarnya untuk menghalau ini semua. Kayak kemarin waktu Pagebluk disebutnya, Pagebluk, terjadilah sesuatu untuk menghalau Pagebluk itu ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menjadi pengeling untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati bersikap, dapat menahan diri terhadap semua tragedi. Sebenarnya beberapa tragedi yang berkaitan sama politik itu semuanya mancing kita untuk rusuh ya. Ya, meskipun balik lagi kemarin saya bilang untuk menuju Indonesia Emas itu memang
kita akan melalui beberapa tragedi. Akan tetapi harapan, kalau kita boleh berharap, harapan kita agar tidak menimbulkan korban yang banyak, itu kan sebuah harapan, boleh-boleh saja. Meskipun ya entahlah itu bisa terjadi atau tidak harapannya, yang pasti kita hanya bisa saling mengingatkan untuk berhati-hati, ya, untuk eling lan waspodo, lebih mendekat lagi kepada Yang Maha Kuasa, dan saya yakin eyang-eyang kita tidak akan tinggal diam dan pasti akan menuntun anak cucunya, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan. Ya, itu aja hari ini. Saya tidak merasa benar apa yang saya katakan. Ini hanya saya membacakan sebuah data yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan kita untuk berpikir dan merenung. Ya, itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.